Baik, Ibu minta nanti setiap kelompok diminta untuk menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban dari contoh yang Ibu kasih tadi. Dan apa yang terjadi jika hanya menuntut hak tapi melainkan kewajibannya? Baik Bu, hak dari contoh yang diberikan tadi yaitu pertama menyampaikan pendapat dengan benar, termasuk menegur saat melihat tindakan yang tidak benar. Dan yang kedua didukung oleh guru atau teman saat membela lingkungan agar tidak merasa sendirian dalam berbuat baik. Baik ya. Untuk kewajibannya pun di sini ada dua. Yang pertama itu kewajiban dari masing-masing anak-anak yang sudah diajarkan itu menjaga lingkungan yang bersih, termasuk mengingatkan teman yang melanggar. Dan yang kedua itu menegur dengan sopan dan tidak membentak agar tidak menyakiti perasaan temannya. Untuk pertanyaan yang ketiga itu, tadi Ibu bertanya apa yang terjadi jika hanya menuntut hak tapi melalaikan kewajiban. Itu yang pertama, timbul tidak adil di situ. Di situ orang lain jadi merasa tidak adil karena hanya satu pihak yang menuntut hak tapi tidak mau menjalankan tanggung jawab. Contohnya nih Bu, anak ingin lingkungan bersih, itu hak dia. Tapi dia sendiri buang sampah sembarangan. Berarti dia melalaikan kewajibannya. Itu salah. Dan yang kedua, dia bakal dijauhi oleh temannya. Teman akan merasa kesal atau tidak suka karena orang itu hanya menegur, tapi tidak mau ikut menjaga bersama. Dan selain itu, tidak disiplin dan kurang tanggung jawab. Anak jadi terbiasa tidak bertanggung jawab, ini bisa terbawa sampai dewasa Bu, dan menyulitkan dalam kehidupan sosial maupun pekerjaan. Yang selanjutnya itu lingkungan jadi rusak. Kalau semua orang cuma menuntut hak, misalnya ingin lingkungan itu sehat, tapi tidak mau menjaga, maka lingkungan jadi kotor, rusak dan tidak nyaman. Dan yang terakhir, hak bisa dicabut atau tidak dihargai. Orang lain mungkin tidak lagi menghargai hak kita karena melihat kita tidak menjalankan kewajiban. Itu Bu dari jawaban saya dari apa yang terjadi jika hanya menuntut hak tapi melalaikan kewajiban. Baik Yusi, jawabannya. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang akan terjadi jika semua warga negara hanya menuntut haknya, tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya? Ya, yang seperti saya katakan tadi Bu, timbul ketidakadilan di situ yang pastinya dan dijauhi oleh masyarakat, dijauhi oleh teman, dijauhi oleh siapapun yang ada di sekeliling dia, dan tidak disiplin, kurang tanggung jawab, lingkungannya jadi rusak, dan hak tersebut itu bisa dicabut dan tidak dihargai oleh siapapun. Nah, kita sebagai warga negara, kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban karena negara ini milik kita semua. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini ada 2 tugas ya. Nanti kalian
Silakan Angel pimpin doanya. Baiklah, teman-teman, karena